Selamat malam sahabat Mawar Bicara dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Alusius Suartim Karya, tuan rumah dari Mawar Bicara Podcast. Di malam hari ini kita kembali bersama begitu ya di ruang virtual ya di channel Mawar Bicara Podcast. Dan sebagaimana biasanya Mawar Bicara Podcast selalu menghadirkan tema-tema yang asik, di mana tema-tema yang dihadirkan selalu memenuhi unsur edukatif ya, inspiratif, dan berharap bahwa tema yang kami bicarakan melalui saluran Mawar Bicara Podcast itu berhasil transformasi kehidupan sosial, khususnya peradaban di masa ini ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa hari terakhir ya begitu ramai diperbincangkan di jagat maya, khususnya Facebook ya dan juga WhatsApp group. Peristiwa yang mengenaskan, memilukan tentunya untuk destinasi pariwisata Labuan Bajo, sebagaimana kita ketahui sebagai destinasi pariwisata super premium, itu dalam kurun waktu yang begitu cepat terjadi kematian 2 wisatawan dari Jakarta. Dan kematian atau peristiwa yang mengenaskan ini terjadi di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Komodo. Dan di malam hari ini Mawar Bicara Podcast akan membicarakan perihal itu bersama dengan Persatuan Profesional Penyelam Profesional Komodo atau disebut P3KOM, dan telah hadir bersama kita di malam hari ini Abang Ketua dari P3KOM, Abang Marcel ya. Selamat malam Abang Marcel. Selamat malam Pak Luis. Oke. Juga Abang Marcel ini adalah instruktur dive. Beliau sudah menjadi guru besar gitu ya dari komunitas dive yang bergabung di SSI apa Padi? PD Dive. Dua-duanya sih. Dua-duanya, luar biasa sekali ya. Dan beliau sudah menjelajah perairan Taman Nasional Komodo yang dikenal sebagai the best diving spot in the world, one of gitu ya. Juga di malam hari ini kita ditemani oleh Abang Rikar Guru, luar biasa. Selamat malam. Selamat malam Abang Luis. Abang Rikar juga sahabat berbicara adalah dive instructor. Mereka berdua ini adalah guru besar gitu ya, profesor berbicara tentang perairan atau bagaimana kegiatan aktivitas olahraga selam ini. Ya. Dan di malam hari ini bersama kedua narasumber akan kami elaborasi, akan kami bicarakan kira-kira apa yang menyebabkan kedua orang wisatawan dari Jakarta mati, dan bahkan beberapa peristiwa sebelumnya juga mengalami hal serupa, yaitu terjadi kematian atau kecelakaan yang sangat fatal sekali oleh teman-teman kita, para wisatawan yang melakukan kegiatan leisure atau aktivitas di bawah laut, yaitu diving. Oke. Abang Ketua, ini saya panggil Abang Ketua ya. Siap. Oke. Nah, Abang Ketua ini mulai dive di perairan Taman Nasional Komodo sejak kapan itu? Boleh diceritakan untuk diketahui oleh sahabat Mawar Bicara bahwa benar nih Abang Marcel ini adalah seorang dive instructor gitu ya? Iya, betul. Ya, terima kasih. Jadi saya sudah bekerja di diving karir di Taman Nasional Komodo itu sudah menghampiri 12 tahun. Oke. Ya. Oke. Nah, itu selama 12 tahun Abang kegiatan divingnya di mana saja itu? Apakah hanya di dalam Taman Nasional Komodo begitu? Oh ya, untuk divingnya saya juga sudah pernah ke Raja Ampat, Sulawesi, Ambon, Lombok, Alor. Ya, jadi sudah keliling di Indonesia. Oke. Nah, untuk P3KOM nih Abang Rikar Guru, itu kapan ini didirikan ini? Dan mengapa didirikan komunitas P3KOM sesungguhnya? P3KOM sendiri itu berdiri di tahun 2018. Oke. Jadi kebetulan teman-teman berkumpul. Sebenarnya itu pertama kali berdiri itu kita jadi banyak teman-teman guide di sini, tapi belum ada wadah yang untuk mempersatukan kita semua berbicara tentang diving terutama di Manggarai Barat sendiri. Nah, maka dengan ide itu terbentuklah wadah P3KOM itu. P3KOM. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh P3KOM ini, Abang Rikar? Adakah kegiatan bagaimana dalam hal ini ya memperkuat kapasitas begitu ya? Apa saja ini kegiatan yang selama ini dilakukan? Kalau selama ini yang dilakukan itu kita lebih ke mengkoordinir teman-teman. Jadi terutama teman-teman penyelam itu lebih memastikan teman-teman semua itu bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Terutama
ke dive center juga. Jadi kita pastikan teman-teman yang guide itu benar-benar punya sertifikat guide dasarnya itu, dan juga punya kapasitas untuk itu. Jadi tidak asal bisa diving langsung terjun bawa tamu. Jadi kita pastikan itu yang pro sih. Oke, dalam arti bahwa mereka memiliki skill lah ya, bagaimana memandu wisatawan saat melakukan petualangan di bawah air begitu ya. Oke, ini yang luar biasa sekali. Selama Abang Marcel melakukan kegiatan kepemanduan ini ya di bawah air, tadi disampaikan bahwa ternyata kegiatan selam yang sudah dilakukan itu bukan hanya di Komodo ya. Ada banyak itu, ternyata sudah lalang buana juga nih Abang Marcel. Oke. Nah, bagaimana sesungguhnya topografi atau apa sesungguhnya, bagaimana sesungguhnya di bawah air itu Abang Marcel? Jadi perlu saya sampaikan bahwa kenapa di Taman Nasional Komodo itu mempunyai diversity atau mempunyai banyak jenis kehidupan di bawah laut. Itu penyebab yang pertama itu adalah perputaran arus, perputaran air laut, ya. Dan perputaran air itu disebabkan oleh topografi atau bentuk atau kontur dari di dalam laut Taman Nasional itu. Itu. Jadi seperti yang saya bilang juga, saya sudah pernah menyelam di Raja Ampat, di Lombok, terus di Alor. Itu di Taman Nasional Komodo itu topografinya itu jauh berbeda dengan yang ada di tempat lain. Dan karena topografi itu yang membuat perputaran arus air laut itu bisa aja kalau itu new moon ya, itu perputaran arus itu sangat gila. Dan itu menyebabkan ada down current, ada upwelling gitu. Jadi itu saat-saat itu kita harus ekstra hati-hati untuk menghandle tamu. Ya. Ya. Betul gitu. Oke. Nah, jadi ini menarik nih ya. Jadi tadi disampaikan oleh sahabat kita ya, sahabat mau bicara, Bang Marcel selaku ketua dari P3Com Persatuan ya, Persatuan Penyelam Profesional. Mereka ini adalah para profesional yang menyelam kegiatan sehari-hari untuk menemani wisatawan dari seluruh dunia gitu ya, mengamati keindahan biota laut di dalam kawasan Taman Nasional Komodo itu ya, salah satunya gitu. Dan disampaikan bahwa ada beberapa ini ya yang terjadi di bawah air laut itu ya. Tadi kalau full moon ada tipe atau bentuk arus yang berbeda gitu ya. Betul. Nah, sesungguhnya kalau saya pribadi sahabat mau bicara ya, terminologi atau istilah yang digunakan oleh Abang Marcel ini cukup asing gitu ya. Mungkin boleh disederhanakan Abang Marcel dari yang disampaikan tadi itu. Apa sesungguhnya makna? Bagaimana kalau full moon itu? Tadi disampaikan apa itu, Bang? Iya, itu perputaran arus air laut itu disebabkan oleh gravitasi bulan. Ya, itu biasanya kalau bulan baru atau new moon itu perputaran arus itu di saat arus itu pasang itu siangnya itu kencang gitu. Kencang ya. Nah, gitu. Apakah arus ini Abang Rikar ada bedanya di permukaan dan di bawah air nih? Kebetulan kita sesungguhnya ya, kita sangat awam juga ini tentang arus nih gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat gitu ada gelombang di atas permukaan begitu ya, bahkan terkadang tenang begitu ya. Bagaimana sesungguhnya untuk mengetahui bahwa sekarang arus dan lain sebagainya kalau dilihat dari atas permukaan ini, Bang? Nah, kalau untuk arus sendiri, kalau misalnya untuk teman-teman yang masih awam, itu disarankan sebelum terjun ke dive site atau tempat snorkeling sendiri, kita lakukan cek arus. Nah, gampangnya itu, jadi kita sebagai guide itu lompat, nah kita bisa tahu posisi arusnya dari mana, atau bisa juga dilihat dari permukaan. Kalau misalnya arusnya itu lumayan kencang kan kelihatan tuh. Nah, untuk pergerakan arus sendiri di permukaan dan di dasar itu emang sih tidak sama. Jadi tidak ada yang berbeda. Jadi kadang di permukaan itu kelihatan tenang, tapi di dasarnya itu lumayan deras, tergantung seperti yang Om Marcel bilang tadi, situasi apa dasarnya itu. Topografi. Bahwa dalam kurun waktu yang begitu singkat ada 2 yang mati. Dan tentu peristiwa yang mengenaskan ini bukan saja hal yang memilukan pihak, dalam hal ini adalah keluarga korban, dan tentu sebelumnya kita juga ucapkan ya turut berduka cita ya kepada kedua
korban yang mati setelah atau mati dalam kegiatan petualangan di dalam kawasan perairan Taman Nasional Komodo ya dalam waktu 2 bulan terakhir ini ya. Oke. Nah, ini mereka mati satu, diinformasikan dia berenang begitu, lompat dari kapal, berenang lalu tenggelam dan menghilang. Setelah dicari baru ditemukan dan masih ada denyut nadinya. Setelah itu dibawa ke postu di Kampung Komodo, lalu sampai di sana tidak tertolong dan gone, gitu ya. Lalu yang kedua, peristiwa yang sama itu terjadi di Pink Beach, gitu ya. Diinformasikan, diberitakan di media massa bahwa korban berenang dan setelah itu snorkeling ya, berenang dan snorkeling, setelah itu meninggal. Saya ingin sekali nih, apa yang menyebabkan kedua korban ini meninggal mengenaskan di perairan Taman Nasional Komodo? Kira-kira dari perspektif abang berdua sebagai dive instructor ini, kira-kira apa yang menyebabkan mereka meninggal saat berenang di perairan Taman Nasional Komodo? Ya, terima kasih. Ini menarik karena dengan kejadian-kejadian seperti ini itu kedepannya mudah-mudahan kita bisa perbaiki kalau memang ada kesalahan dalam membuat sebuah peraturan atau standar. Oke. Ya, jadi menurut kami perspektif kami itu seseorang diver atau seorang penyelam atau perenang itu meninggal tenggelam itu disebabkan ada beberapa faktor ya. Misalnya itu bisa aja tamu itu melompat di daerah arus, ya, dan tamu itu tidak tahu kalau di tempat itu adalah tempat yang berbahaya, arus. Karena arus, seperti yang Om Rikar bilang tadi, itu arus di Taman Nasional Komodo itu di atas permukaan itu beda dengan di bawahnya. Ya. Bisa aja tamu itu, oh ini airnya ini tenang gitu, tapi ternyata udah lompat, ada arus, ada istilahnya down current. Dan gitu. apa itu down current? Down current itu adalah perputaran air yang di dalam laut itu yang membuat air itu mengalir ke bawah. Oh, gitu. Artinya ketika dia nyemplung gitu, lompat, besar kemungkinan dia ditarik ke bawah ini. Betul, ya. Betul, ya. Memang kelihatannya di atas permukaan atau di daerah yang dia melompat itu tenang, tapi ada arus atau angin juga bisa terbawa dia ke tempat yang punya down current. Ya, dan down current itu disebabkan karena topografi itu tadi. Topografi dari dari dalam laut itu. Gitu, ya. Gitu. Dan terus tamu yang namanya perenang itu kalau udah punya masalah itu susah sekali untuk berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa keluar dari air. Ya, jadi yang artinya ada dia panik gitu ya. Panik. Ya, yang ada itu kalau sudah mulai panik di dalam air itu gampang sekali bisa tenggelam. Ya, dan itu fatal ya. Fatal, dan apabila tidak ada bantuan atau tidak ada pertolongan segera itu ya yang ada hanya tenggelam karena tidak ada pertolongan. Jadi, yang ada lah kematian itu. Iya, betul. Iya. Oke, Gitu, ya. Abang ya sebelum dilanjutkan Abang Marcel ya, perlu kita informasikan bahwa dari kedua wisatawan yang meninggal di dalam kawasan perairan Taman Nasional Komodo, mereka bukan diver, tetapi mereka adalah wisatawan yang melakukan kegiatan safari ya. Mereka hanya melakukan kegiatan snorkeling atau kegiatan berenang di atas permukaan air laut. Kita ingin ke Abang Rikar bahwa keduanya ini meninggal setelah lompat di air laut gitu ya. Dari Abang ini, selain yang disampaikan oleh Abang Marcel tadi, adakah faktor lain yang menyebabkan mereka meninggal? Kalau dari cerita yang saya dengar, yang pertama itu kan dia sebenarnya sudah punya masalah sesak napas. Jadi kondisi fisiknya itu sudah tidak fit untuk melakukan aktivitas renang. Nah, karena ketika trekking di Padar itu kan dia sudah mengeluh capek dan dia berhenti terus istirahat di kapal. Nah, waktu di Long Beach itu dia berenang berusaha, kelihatan sih dia lompat sendiri dari kapal. Nah,
bisa jadi dia tenggelam itu mungkin karena sesak napas, terus Oke. panik dan nggak bisa tertolong lagi. Oke. Nah, terus yang kedua, si tamu ini mungkin tidak bisa berenang. Oke. Heeh. Terus yang kejadian kemarin barusan itu, Yang kedua ya. yang kedua itu terus terang sampai sekarang saya belum jelas sih beritanya bagaimana, tapi dari situ kita bisa simpulkan bahwa kemungkinan yang pertama tamu tidak tahu berenang, jadi istilahnya asal lompat terjun, Tidak punya skill ya, dasar. tidak gitu. punya skill dasar untuk berenang. Terus yang kedua mungkin karena kecapean. Oke. Nah, karena kecapean terus bisa jadi tidak ada teman di sekitarnya itu. Oke. Nah, akhirnya udah kecapean terus pingsan, langsung sudah kolaps kayak gitu sih. Oke. Nah, ini kan diinformasikan bahwa memang sahabat Muar bicara ya, bahwa kegiatan kemarin, kegiatan wisatawan yang 2 orang itu meninggal di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, mereka tidak ditemani oleh pemandu wisata lokal. Oke. Ya, dan yang temani mereka ini adalah travel agent. Dalam hal ini mereka bukan travel agent, tetapi disebut sebagai online tour organizer. Hanya berbasiskan media sosial Instagram, menjual paket tour ya, dan melihat keuntungan lalu mengarrange atau mengatur perjalanan wisata ke dalam Taman Nasional Komodo, lalu tanpa punya pengetahuan, punya pengalaman, dan tanpa ada informasi tentang bagaimana karakter dari setiap destinasi, mereka berani membawa wisatawan ke sana dan diinformasikan bahwa mereka tidak tahu berbuat apa-apa, begitu langsung tamunya dibawa ke postu dan meninggal gitu ya. Dan ini tentu menjadi perhatian, dan tentu ini juga akan berdampak nih ya terhadap citra dari destinasi perwisata kita gitu ya. Betul. Nah, kalau dari Abang Marcel, Ya. apa dampak terhadap destinasi Labuan Bajo sebagai super premium dari peristiwa ini, Abang Marcel? Iya, jadi sebelum saya menjawab Iya. pertanyaan itu, Om Lois, seperti yang Om Lois bilang tadi, sudah dalam 2 bulan terakhir sudah 2 kali kecelakaan itu dan orang mati. Saya hanya di sini juga mau tanggapi apa yang Om Lois bilang tadi, bahwa dari tamu yang mengalami kecelakaan itu adalah tamu yang tidak mempunyai guide, Yeah. gitu, guide lokal, Yeah. yang notabene orang guide lokal itu adalah punya pengetahuan tentang suasana di tempat itu, Yeah. gitu. Sekarang begini, kalau kita mau melihat ke belakang, ya, itu di tahun 2000-an itu, dulu itu tidak pernah saya mendengar ada orang kecelakaan di dalam Taman Nasional. Artinya tidak ada yang meninggal di dalam Tidak ada, kawasan. tidak ada. Atau ya mungkin atau Om Lois sendiri pernah mendengar itu dulu ada orang meninggal. Saya jujur saja memang tidak ya. Tidak. Paling yang terakhir ini, yang paling heboh itu kan Ya. direktur Telkom yang dari Singapura itu, yang dicari pakai helikopter, meninggal di Batu Bolong. Batu Bolong ya, bukan di Siaba ya, bukan di Gililawa, Kastel. Oh ya. di Castle Rock itu ya. Oh, ya. Oke. Oh ya, sebelumnya itu lagi, sebelumnya itu lagi. Tetapi dulu-dulunya belum. Ya, dulu, ya. Jadi dulu itu tidak pernah ada tamu yang kecelakaan di saat trip, Oke. saat snorkeling, saat trekking segala macam. Tapi kita di sini bicara di air ya, gitu. Itu karena saya melihat dulu itu guide-guide senior kita, guide yang lokal itu mereka terorganize, Oke. gitu. Ya, jadi mereka tetapkan satu keluarga, satu tamu ini pergi masuk ke dalam Taman Nasional itu punya batas, punya apa namanya, batas maksimum. Jadi dalam satu kapal itu paling tidak hanya ada satu keluarga atau satu pasangan, Oke. gitu. Jadi dengan jumlah tersebut, jadi kapten sama guide itu, guide lokal itu bisa mengontrol setiap menit Oke. tamu yang ada di atas kapal. Oke. Ya, jadi itu dulu. Dan itu sama dengan apa yang kami lakukan di diving. Itu kita punya SOP. Oke. Gitu. Jadi saya mau mengatakan di sini bahwa jumlah atau resiko kecelakaan di diving di Taman Nasional itu sangat kecil dari kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir itu, kalau dibandingkan dengan kejadian-kejadian sekarang ini. Oke. Tahun-tahun sebelumnya ya, Iya, tahun-tahun kecil dibandingkan sekarang gitu ya. Iya, Oke. maksudnya saya mengatakan kecil karena
kalau diving sama snorkeling itu Dipandu sama pemandu lokal gitu. ya risknya itu jauh. Oke. Jadi yang pergi diving itu lebih berisiko dibandingkan dengan yang snorkeling saja. Oke. Gitu. Tapi karena di diving itu kita punya SOP, Oke. ya, dan itu benar-benar dijalankan atau diinformasikan ke tamu. Oke. Misalkan satu dive master atau dive guide itu kita hanya bisa diperbolehkan membawa 4 orang tamu, tidak boleh lebih. Oke. Gitu. Jadi dengan itu kita gampang untuk mengontrol mereka. Mengontrol, oke, Ya, oke. gitu. Dan dalam waktu dekat juga kita mau buatkan sebuah atau SOP juga kalau bisa diperkecil lagi. Kita mau buat 2-1 orang. Karena Oke. ini kan Labuan Bajo wisata premium, jadi harus nyaman lah. Oke, memberikan pelayanan yang memastikan mereka tetap aman, nyaman dan pulang Betul. dengan selamat begitu ya. Betul, iya. Oke. Makanya saya di sini sangat apresiasi guide-guide lokal yang senior dulu itu saat kita training itu mereka sangat kontrol, Oke, ya. oke. Karena itu jumlah tamu mereka di kapal juga sedikit. Oke. Kalau sekarang kan satu kapal bisa sampai 30 orang, 20 orang itu mereka Berbahaya. pakai satu guide dan guide itu juga tidak mengetahui area di situ. Makanya peluang untuk kecelakaan Oke. itu besar sekali kalau akan dibiarkan seperti ini. Jadi Oke. perlu ada tindakan. Oke. Ya, contohnya memperkecil jumlah tamu gitu atau Memperbanyak jumlah pemandunya gitu Betul, ya. betul. Disesuaikan dengan jumlah itu ya Abang jumlah Rikar tamu. ya. Betul. Oke. Nah, kalau dari SOP yang disampaikan tadi nih Abang Rikar, apa saja sesungguhnya yang mesti diaplikasikan atau dijalankan ini, yang mesti diterapkan oleh pemandu ini, baik wisata dalam hal ini ya, pemandu yang memandu wisatawan untuk aktivitas di bawah air laut maupun yang berenang di atas permukaan itu. Boleh dibagikan kepada sahabat mau bicara ini SOP-nya. Khusus di TNK ya Bang ya, karena sebenarnya sih untuk SOP di mana saja sih hampir sama. sama sih. oke. Prinsipnya gini, jadi ketika kita bawa tamu itu, yang pertama kita pikirkan itu kita bawa nyawa manusia. Oke. Untuk urusan uang itu kemudian. Oke. Terus setiap kita masuk di lokasi itu harus ada yang namanya itu briefing. Jadi kita harus jelasin ke tamu Iya. situasi, misalnya kan di Long Beach itu, situasi Long Beach itu gimana, terus arusnya gimana saat itu. Oke. Ya. Juga rasio untuk antara guide sama tamunya itu diperhatikan. Betul. Dalam hal ini Dalam hal misalnya gini, rasio yang dimaksud tuh kalau jarak gitu ya? tidak Jumlah artinya tamu. gini, oke. perbandingan antara jumlah si guide sama jumlah tamu yang kita bawa. Nah, kalau misalnya kita yang diving itu seperti yang Om Marcel katakan tadi, biasanya kita paling banyak 4 orang. Terbanyak. Ya, Maksimum. jadi per guide itu maksimum Jadi 4 SOP orang. ya. Oke. Per guide itu maksimum 4 orang. Nah, kalau untuk snorkeling itu bisa lebih dari itu, tapi let's say kita sebut 6 orang per guide. Oke. Nah, tapi itu tetap dikontrol. Oke. Karena kalau yang saya lihat selama ini kan teman-teman yang snorkeling bukannya menjelekan sih, tapi kebanyakan itu ya udah biarkan tamu jalan sendiri. Liar Terus, gitu ya. si guide-nya cuman pantau dari Kapal. kapal. Wah, ini Nah, parah ini. Itu sebenarnya Berbahaya sesuatu sekali, yang tidak boleh dilakukan, terutama kita di sini yang mau dinyatakan sebagai wisata super premium. Jadi at least sebagai guide itu kita selalu dekati tamu dan selalu pantau sepanjang snorkeling itu. Oke. Jadi tidak dibiarkan dan beritahu ke tamu kalau misalnya ada sesuatu yang menarik, Oke. usahakan tetap bersama dengan grup. Jadi tidak jauh. Oke. Jadi kalau misalnya ada kejadian tamunya capek atau bagaimana, kita tetap bersama. Di situ cepat pertolongannya. Oke. Saya katakan seperti itu. Nah, luar biasa nih. Kalau untuk berenang nih, Abang Rikar, apa SOP sesungguhnya yang dilakukan itu untuk berenang, aktivitas olahraga di atas air ini? Nah, kalau untuk renang sendiri di atas air itu, yang pertama itu dasar renang itu tamu atau siapapun itu harus bisa tahu mengapung. Harus bisa ngapung. Harus tahu teknik mengapung. Oke. Karena gini, ketika kita capek renang itu, Istirahat gitu ya. jadi kita harus tahu bagaimana sih tetap istirahat, maksudnya tetap mengapung di permukaan tanpa bergerak. Oke. Di situ kan kita bisa memulihkan tenaga lagi. Nah, kebanyakan yang terjadi itu teman-teman kalau sudah panik, sudah bergerak ke sana kemari ke jelas kayak gitu. Oke. Dan juga pastikan tamu itu bisa berenang. Jadi bukan asal lompat rame gitu lihat gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Oke. Bagaimana kalau seandainya dia orang yang berenang itu menggunakan itu, Abang Rikar, menggunakan life jacket gitu. Nah,
yang berenang menggunakan life jacket itu harus dijelaskan juga tekniknya itu. Oke. Jadi pemakaian life jacket itu gimana, terus dalam situasi panik gimana. Karena kebanyakan orang itu ketika memakai life jacket mereka berpikir itu udah sangat safety. Oke. Tapi sebenarnya itu cuman membantu saja. Oke. Karena ada pengalaman juga. Jadi tamu pakai life jacket, begitu lompat di laut, dia sendiri yang panik. Padahal udah pakai life jacket dan dalam situasi itu dia tuh masih tetap mengapung sih, karena ada life jacket. Tapi karena saking paniknya itu, sudah minum air laut kayak gitu. Oh, artinya life jacket ini tidak Istilahnya- garansi keselamatan. Iya, tidak garansi. Dia bagi hanya perenang. membantu untuk mengapung. Jadi kalau misalnya kita sudah panik, Baik, tadi disampaikan abang, abang Marcel disampaikan dalam SOP untuk diving ya, 4 orang, it is a maximum. Maksimum ya. Oke, itu untuk di bawah air ya. Nah sekarang ini kita berbicara untuk berenang ini ya. Oke. Untuk yang berenang itu maksimalnya berapa sesungguhnya berdasarkan pengalaman dari abang Marcel dan abang Ricard selama melakukan kegiatan diving di perairan Komodo ini. Kalau dilihat dari arus gitu ya. Betul, ya. Tingkat resiko kematian dari arus itu untuk di atas air itu berapa sesungguhnya? Oke, kalau untuk khusus untuk di Komodo, karena perputaran arus di Komodo itu sangat berbeda dari tempat-tempat lain. Apalagi kalau bisa rantang Jakarta, Lombok itu jauh sekali. Itu saya bisa bilang di tempat lain itu sama seperti di kolam. Tapi kalau di Komodo itu perputaran arus itu karena topografi itu tadi. Jadi saya sangat mengharapkan untuk membuat sebuah SOP jumlah tamu atau rasio tamu itu diperkecil. Kalau bisa dari pengalaman karena sempat juga saya menghandle untuk snorkeling, itu bagusnya itu maksimum untuk satu orang guide itu maksimum itu 5 kalau untuk snorkeling. Itu, Snorkeling? Ya, untuk snorkeling. Oke. Ya. Dan yang pastinya guide yang snorkeling itu juga harus sudah qualified as a rescue diver. Oh, oke. Ya, karena ada banyak sekali hal yang harus dipelajari, cara merescue tamu, gitu, cara untuk menghandle tamu yang sedang panik, gitu, cara untuk keluar dari arus. Jadi kita belajar banyak di situ, gitu. Jadi itu sangat penting. Jadi harus sudah qualified. Memang berdasarkan informasi yang kita miliki, mereka ini tidak menggunakan jasa pemandu wisata lokal. Dalam hal ini, mereka tidak menggunakan jasa pemandu yang berada dalam wadah atau asosiasi profesi kepemanduan. Di Labuan Bajo, untuk diketahui ya sahabat Marbicara yang sedang menyaksikan ataupun yang nanti akan menyaksikan broadcast kita, bahwa ada beberapa asosiasi jasa pariwisata yang sudah certified dan mereka ini sangat andalkan untuk kepemanduan, namanya HPI ya singkatannya, yaitu Himpunan Promo Wisata Indonesia. Mereka ini bergerak di kegiatan petualangan daratan dan berenang-berenang juga bisa gitu. Namun untuk kegiatan di diving atau olahraga air itu ada mereka abang Marcel, abang Ricard yang mereka berada dalam suatu komunitas diver, namanya itu adalah Persatuan Penyelam Profesional Komodo gitu ya. Oke. Dan dari grup wisatawan yang meninggal 2 orang itu tidak menggunakan jasa pemandu wisata lokal, tetapi mereka ditemani oleh travel agent dari luar daerah, dalam hal ini dari Jawa, yang tidak memahami karakter destinasi. Dalam hal ini tidak tahu tentang arus ya, tidak tahu tentang perputaran air gitu ya. Seperti yang Abang Marcel sampaikan tadi, bahwa memang ketika dibuat perbandingan ya perairan kita dengan perairan di wilayah lain, yang lain itu adalah kolam, karena tenang gitu ya, dan kita baru betul-betul liar dalam hal ini ya, wild gitu ya. Oke, jadi ini yang tentunya menyayangkan, sehingga ya kita juga sangat memprihatinkan tentunya ya atas peristiwa kematian dari kedua sahabat kita, yaitu wisatawan dari Jakarta itu kemarin. Saya berharap kepada wisatawan-wisatawan yang sudah berencana untuk masuk datang ke Labuan Bajo dan akan melakukan tour di sekitar Taman Nasional Komodo, itu harus memilih tour operator lokal
yang punya reputasi bagus dan yang paling pertama yang paling ditanya itu adalah dari safety-nya. Oke. Gitu. Ya, jadi misalkan kalau wisatawan itu suka snorkeling, itu harus ditanyakan gitu. Itu yang akan snorkeling itu saat kami snorkeling itu dihandle oleh guide lokal yang tahu lokasi dan bisa qualified sebagai snorkeling guide. Oke. Gitu. Itu harus dipastikan. Oke. Gitu. Ya, kalau itu bisa dipastikan karena dari kejadian ini semua kan ya, di air gitu. Jadi kalau suka berenang, suka snorkeling itu pastikan punya guide snorkeling untuk memandu mereka. Oke. Ya. Oke. Ya, itu aja sih. Ya. Menarik ya. Jadi apa ya, semacam harapannya bahwa ya bisa disimpulkan jika Anda tidak mau mati Ya. saat berlibur di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, maka gunakanlah jasa-jasa pemandu Ya. yang certified, yang memiliki skill ya, Betul. baik soft skill maupun hard skill, Ya. untuk bagaimana menangani wisatawan saat snorkeling atau berenang, Ya. begitu ya. Oke, itu kasarnya kalau kita atau sederhananya ya, kalau kita mau katakan demikian bahwa if you wanna alive ya gunakan. Lebih khusus ya, orang lokal mungkin ya. Ya, karena orang lokal tahu situasi arus terus situasi di daerah itu. Jadi itu akan diingatkan oleh orang lokal itu. Oke. Gitu. Ya. Nah, luar biasa nih. Ya. Ini dari P3Com sendiri, Abang Rikar melihat peristiwa yang mengenaskan 2 kali dalam waktu yang begitu berdekatan ini. Apa rencana dari P3Com ke depan dalam hal ini untuk memitigasi hal-hal yang seperti ini nih? Sebenarnya dengan kejadian ini kita sempat berdiskusi di grup internal P3Com. Jadi ada satu yang kita planning itu kita akan yang pertama itu mungkin kita kerjasama dengan teman-teman HPI yang memang punya qualified di bidang itu. Jadi kita berbagi ilmu lah, let's say. Mungkin kita bantu teman-teman untuk training. Yang pertama itu soal emergency first response. Ya. Mungkin teman-teman sudah belajar, tapi kita saling sharing lah. Terus untuk teman-teman kapal, kita juga rencana. Jadi selain teman-teman guide, kita juga akan memberikan basic training ke teman-teman yang bekerja di kapal. Jadi at least mereka tahu gimana sih merespon dalam situasi-situasi seperti itu. Betul. Nah, itu yang sedang kita rencanakan sih. Iya. Baik. Dan sudah saya sendiri juga sudah berbicarakan dengan Pak Sebastian selaku ketua dari HPI, dan juga Pak Ahyar selaku ketua dari ASKAWI, Asosiasi Kapal Wisata Labuan Bajo. Tadi sudah sempat chat dan dalam waktu dekat kita akan duduk bersama dan berdiskusi karena seperti yang Om Rika bilang, kita siap untuk membagikan ilmu, contohnya tadi emergency first response, dan juga nanti ilmu bagaimana cara merescue snorkel atau perenang yang panik di atas permukaan. Jadi itu sebagai dive master atau instruktur itu kita sudah makanan hari-hari gitu. Jadi pantaslah kita akan mau membagi ilmu-ilmu itu kepada teman-teman semua. Nah.